Tips tulang kuat anti tulang keropos. Yang pertama adalah kita harus tetap beraktivitas, aktivitas sehari-hari. Dan yang kedua adalah tetap berolahraga, olahraga yang dianjurkan seperti jogging atau jalan, renang, sepeda statis, atau olahraga yang sebelumnya kita lakukan. Yang ketiga adalah konsumsi makanan-makanan yang bergizi dan sehat, ya seperti tahu, tempe, susu, sayuran, dan yang banyak mengandung protein. Yang keempat adalah hindari merokok dan kafein dan alkohol karena hal-hal tersebut dapat mempermudah terjadinya tulang keropos. Yang terakhir bisa kita berikan suplemen dari dokter seperti kalsium, vitamin D, atau bifosfonat. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa, bincang sehati pasti sudah familiar dengan osteoporosis. Ini dimana tulang tuh sudah kepadatannya nggak optimal lagi, mudah patah dan banyak lagi masalah di belakangnya. Dan biasanya mungkin ya dialami oleh lansia. Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar tulang bersama dokter kita yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Dr. Herwindo Ridwan, SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Bethsaida Hospital. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Baik. Selamat datang kembali di DAI TV. Terima kasih, selamat pagi Madika. Datang-datang kita langsung ngomongin yang berat nih ya, osteoporosis ya. Masalah sejuta umat terutama para lansia. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih beberapa mitos atau fakta seputar tulang yang mungkin masih salah kaprah dipahami oleh masyarakat. Kita kupas satu persatu ya dok ya. Yang pertama, mitos atau fakta, kalau wanita itu lebih rentan alami pengeroposan tulang. Saya dong. Iya. Bener gak sih? Mitos atau fakta? Fakta itu. Aduh, fakta lagi. Iya, Kenapa terutama karena pada kodratnya wanita itu mengalami suatu fase yang namanya menopause. Nah, pada saat menopause itu kepadatan tulangnya akan berkurang dia setiap tahunnya. Karena hormon estrogennya kan sudah menurun. Sehingga kepadatan tulang akan berkurang. Jadi kalau si hormon estrogennya masih oke, ini sebenarnya posisinya masih sama nih Opri atau lebih terlindungi. Tapi kalau udah menopause akan jauh lebih drastis. Pada saat menopause ya wanita pada kodratnya memang lebih rentan, lebih sering terjadi. Lebih sering terjadi pengeroposan tulang ya. Sayangnya seperti itu, Sayangnya makanya harus dijaga ya dok ya. Oke, sudah terjawab. Kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok, kalau kekurangan vitamin D itu menyebabkan tulang keropos. Kan 80% deh kayaknya orang Indonesia defisiensi vitamin D walaupun kita berlimpah sinar matahari ya dok ya. Ini fakta atau mitos? Itu fakta juga sih sebenarnya. Tetapi vitamin D itu hanya salah satu faktor aja sih. Masih banyak faktor yang lain yang menyebabkan pengeroposan tulang atau osteoporosis. Jadi vitamin D hanya ya sebagian ya. Walaupun faktor ini cukup penting, tapi masih ada hal-hal yang lain. Karena kalau kita lihat memang defisiensi vitamin D lumayan tinggi di Indonesia. Kasihan juga kalau kita keropos semua tulangnya. Tapi memang kalau bisa ya kita bisa memperbaiki kondisinya ya dok ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau susu itu baik untuk kekuatan tulang. Kayak dari kecil, ayo minum susu ya biar tinggi, biar tulangnya kuat. Sebenarnya ini mitos atau fakta? Fakta kalau susunya yang alami ya. Karena sebagian besar susu yang beredar di market itu isinya sebagian besar gula. Ya, jadi ya mungkin di iklannya itu banyak kalsiumnya apa, tapi sebagian besar itu isinya gula. Jadi yang benar-benar bisa membantu kepadatan, kesehatan tulang itu susu murni? Iya, yang murni. Dan kalau kita minumnya susu UHT, wassalam ya dok ya? Banyakan gulanya daripada kalsiumnya. Oke, jadi itu yang harus mungkin harus jadi catatan juga untuk para moms di rumah ya, untuk para ibu, karena kan memang
anak-anak yang lagi istilahnya konsumsi aktif gitu, susu gitu ya, dan harus benar-benar memilih susu yang tepat. Benar. Jangan sampai akhirnya kita memasukkan banyak gula ke badan anak padahal tadinya niatnya mau bikin tulang anak jadi sehat gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau olahraga angkat beban itu memperkuat tulang. Nah, benar atau tidak sih? Fakta semua hari ini ya. Fakta semua hari ini ya. Wah, bagus nih tim kita Jadi ya. memang massa tulang dengan massa otot itu berbanding lurus. Jadi semakin besar massa otot kita, maka kepadatan tulangnya pun akan semakin tinggi. Oke. Ya, contohnya seorang karateka atau binaragawan itu padatan tulangnya tinggi. Karena memang berlatih gitu ya. Ya, Dok, karena memang massa ototnya. Baik, jadi memang karena berbanding lurus, kalau massa ototnya bagus, kepadatan tulangnya juga Kepadatan akan tulangnya dengan sendiri akan baik. Tapi memang harus berkala ya dok ya, nggak bisa tiba-tiba mau kuat saya mau angkat beban seberat-beratnya, Ya. nggak ada cedera ya dok. Iya. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir nih, mitos atau fakta dok. Kalau tulang berhenti bertumbuh saat tua. Nah, sebenarnya pertumbuhan tulang tuh sampai usia berapa sih dok? Sebenarnya bukan berhenti bertumbuh ya, tetapi tulang yang dihancurkan itu lebih banyak dibandingkan tulang yang dideposit. Oh. Jadi bukan dia berhenti. Hitungannya rugi lah ya. Ya, Kebanyakan yang dirusak hitungannya defisit. dibandingkan defisit gitu ya. Ya. Jadinya bukan istilahnya langsung stop, kan ada yang bilang pertumbuhan tulang umur 23 tuh udah stop gitu. Nggak gitu ya. Enggak. Sebenarnya tetap ada pertumbuhannya tapi banyak juga defisitnya. Lebih tepatnya maturitas tulang itu berhenti. Maturitasnya. Oh, maturitasnya. Ya. Baik, tapi kalau Tapi misalkan pembentukan dan pembentukan sel tulang tidak ya. tidak berhenti. Baik. Jadi memang kalau kita masih berpikir pembentukan sel tulang itu tidak berhenti, jadi kita juga punya nutrisi yang tepat untuk membantu pertumbuhan itu agar defisitnya nggak kebanyakan ya dok ya. Cocok. Oke, sudah terjawab semua. Nanti kita akan bahas topik utama kita tentang osteoporosis tapi usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang mengatasi osteoporosis pada lansia. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Herwindo Rituan SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Bethsaida Hospital. Oke, dok. Osteoporosis kayaknya bukan hal yang baru gitu ya, tapi tuh mungkin kita nggak kenal-kenal banget sama istilah ini, sampai akhirnya masih sering melakukan hal-hal atau dengan lifestyle yang membuat kita mengarah pada si osteoporosis. Nah, boleh nggak sih dijelaskan secara sederhana apa tuh osteoporosis? Osteoporosis itu sebenarnya pada saat densitas tulang kita itu mengalami penurunan. Oke. Ya, jadi ada tahapannya, dia ada scoringnya. Kalau dia masih -1 kita sebutnya osteopenia. Jadi dia baru berkurang aja. Oke. Kalau dia sudah -2,5 baru kita sebutnya osteoporosis. Jadi ada istilah pra osteoporosisnya Ya, nih ada gitu. Dan lebih. itu berarti kan kadang-kadang udah nggak akan kedetek sama kita karena kita nggak akan periksa dan nggak akan notice gitu ya dok Ya. ya. Nah, sebelum masuk ke gimana caranya kita melihat kondisi tulang kita, saya mau tanya dulu penyebab osteoporosis itu apa aja sih? Jangan-jangan itu adalah lifestyle yang selama ini kita lakukan gitu setiap hari. Oh, secara medis ada beberapa penyebab, bukan hanya penuaan saja. Oke. Ya, bisa karena gangguan ginjal atau dia memang punya kelainan pada tulangnya. Ya, tapi yang paling sering yang alami dan pasti terjadi itu karena usia. Makanya lansia banyak osteoporosis gitu ya. Osteoporosis. Ini biasanya akan mulai istilahnya secara alami. Kepadatan tulang akan mulai berkurang, mengarah pada osteoporosis itu ketika kita usia berapa sih dok? Sekitar 60-an. 60-an itu mulai ke arah itu gitu ya? Iya, mulai ke arah. Nah, kalau kita tahu nih memang di usia-usia 60 sudah mulai ada masalah gitu ya dengan keroposan tulang, itu terasa nggak sih di badan kita? Nah, osteoporosis itu kita kenal sebagai silent disease.
Oke. Jadi sebenarnya dia itu nggak ada gejalanya. Yes, karena silent disease ya pasti nggak berasa gitu kan? Iya, dia nggak berasa, dia nggak ada gejalanya. Jadi kita nggak akan bisa merasakan bahwa saya ini osteoporosis. Terus gimana cara mendeteksinya agar kita tahu, Dok? Ya, mendeteksinya kalau mau secara berkala ya kita akan cek. Ada nama pemeriksaannya BMD, bone mass density. Oh. Ya atau ya kita cek dengan X-ray biasa juga sebenarnya bisa. Jadi dengan X-ray itu juga bisa terlihat sebenarnya ya, Ya. kepadatan tulangnya seperti apa, apalagi mungkin yang lansia kan memang sudah kondisinya degeneratif gitu kan, dan Ya. ini bisa dicek secara berkala, dimulai usianya mungkin dari 55 udah mulai cek gitu ya, Dok ya? Udah persiapan untuk pada saat premenopause ya, pada yang wanita ya mungkin kita bisa cek. Premenopause pada wanita pun bisa terjadi sudah? Sudah mulai terjadi biasanya. Oke, dan berarti kalau kita misalkan premenopause dan kita merasa perlu, ini berarti tinggal datang ke rumah sakit dan bilang saya mau cek gitu kepadatan tulang saya atau gimana? Boleh. Oh boleh? Ya, jadi walaupun nggak ada gejala, kalau mau Ya. check up aja bisa kok. Walaupun tanpa gejala gitu Ya. ya rata-rata. Baik, berarti gak cuma lansia dong, anak muda juga bisa dong? Iya. Dan sebagian besar pasien yang saya cek itu ternyata kadar vitamin D-nya memang kurang ya. Jadi rata-rata defisiensi vitamin D Ya. dan usianya masih produktif? Masih produktif. Masih produktif dan sudah mengarah pada osteoporosis? Ya. Wow, ini fakta Mungkin yang... lifestyle kita kali ya. Ya, lifestyle ya. Lifestyle apa sih, Dok, emangnya yang bisa membuat kita tuh akhirnya punya pengeroposan tulang? Satu yang kita lihat di statistik ternyata orang Indonesia itu jalannya paling sedikit ya dibanding negara lain. Karena ada ojek online, Dok. Iya, jalan kakinya ya. Jalan Kita kaki cuma sekitar 2.000 langkah aja setiap hari ya. Yang di luar itu sekitar 3.000 sampai 5.000 langkah itu setiap hari. Itu ya jadi masalah utama. Asupan, apakah ada memang yang kondisi kita kan punya cara makan yang kadang-kadang nggak lengkap gitu ya. Ya udah ada nasi lauk sudah cukup gitu kan. Atau kita nggak pikirkan lagi tuh masalah ya mungkin vitaminnya atau mungkin ada pelengkap lainnya, nutrisi lainnya. Apakah dengan cara makan demikian juga membuat kesehatan tulang tidak terfikirkan? Kalau konsumsi sih saya yakin orang Indonesia itu berkecukupan ya. Harusnya ya. Ya harusnya ya. Harusnya. Ya, karena kan sebenarnya yang dideposit di dalam tulang itu adalah kalsium, magnesium, fosfor, dan mineral. Nah, vitamin D ini hanya sebagai regulatornya. Oh. Dia yang memberikan perintah kepada sel untuk mendeposit si kalsium dan lain-lain itu ke dalam tulang. Jadi kalau dari konsumsi harusnya ya. Harusnya sih. Tapi sudah. kalau misalkan konsumsi seperti rokok ataupun alkohol yang mungkin ya bisa jadi lifestyle seseorang juga, ini akan berpengaruh juga nggak sih? Kan dia berpengaruh buruk nih pada tubuh, pada tulang? Ya, rokok itu disebutkan dalam studinya bisa mengurangi hampir 50% dari mineral yang akan dideposit dalam tulang. Hampir 50% Ya. karena rokok. Karena rokok. Jadi bisa dibilang perokok bisa punya potensi juga Bisa untuk punya osteoporosis potensi lebih besar gitu lebih ya. besar. Baik, nah baik nih, Dok. Ini seru sih bahwa ternyata kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya bahwa lifestyle kita memengaruhi kondisi tubuh kita, bahkan nggak cuma ya bukan yang jadi membesar saja, ternyata ada yang berkurang gitu ya. Ya tadi kepadatan tulangnya jadi berkurang dan akan mengarah pada masalah-masalah yang lain. Yang saya ingin tanyakan, ini kalau pada lansia memang satu hal yang alamiah, percepatannya tuh akan sama nggak sih ketika sudah menginjak usia 60 itu, akan secepat apa pengeroposan tulang ini terjadi atau sebenarnya bisa dihambat? Hampir 50%. Jadi yang dideposit akan rasionya itu berbanding 50% terhadap yang dihancurkan. Jadi di dalam tubuh kita ada sel yang mendeposit, yang menghasilkan tulang, dan ada sel yang menghancurkan tulang. Jadi dalam tubuh kita itu berganti terus. Nah pada saat dia menopause, sudah mulai terjadinya pengeroposan tulang, itu yang dihancurkan lebih banyak 50% dibandingkan yang dideposit. Lebih banyak dari 50%. Iya, makanya kepadatannya akan berkurang terus-menerus. Akan lebih mudah lagi gitu ya, istilahnya terrusak gitu si tulang ini. Karena kondisinya apalagi ya tadi yang pasca menopause dan juga untuk orang-orang yang lanjut usia. Ini kan nutrisinya juga nggak bisa disecara secara maksimal soalnya ya, Dok ya? Iya. Oke, Ya. Dok, silakan.
kebanyakan dari kita terlalu fokus kepada konsumsi ya. Tapi sebenarnya lifestyle, aktivitas, dan kena sinar matahari itu juga faktor yang cukup penting. Oke. Jadi kita kalau dibilang ini pengeroposan, oh saya harus makan apa dok? Gitu, seperti Betul, itu. betul. Lebih sering pertanyaannya kan. Iya. Oh justru saya rasa bukan konsumsi yang kita fokus, tapi aktivitas dan lifestyle sehari-hari. Jadi selama ini kita kan sering sekali didoktrin untuk kalau kita mau sehat kita harus makan ini, ini. Tapi nggak pernah di istilahnya ya harus bergerak tuh jarang sekali. Itu mungkin setelah makan baru bergerak gitu ya. Tapi ternyata untuk kasus osteoporosis khususnya ini memang sebenarnya justru digerakkan itu yang kita jarang banget. Berarti kalau kita nih kaum mageran atau kaum rebahan dari muda, tingkat osteoporosis lebih tinggi dong? Bisa jadi. Bisa jadi karena masa ototnya juga nggak terbentuk baik gitu ya dok ya. Tadi kan dokter bilang juga di segmen sebelumnya bahwa masa otot dan kepadatan tulang itu berbanding lurus. Berarti kan karena kita nggak ada istilahnya nggak ada praktisnya gitu ya, nggak ada latihannya, masa ototnya bisa aja habis. Bisa aja habis. Dan otomatis itu jadi gambaran bagaimana kondisi tulang. Iya. Jadi kalau untuk kaum rebahan termasuk saya sih dok, ini jadi jadi refleksi diri ya. Baik dok, kalau kita bicara tentang osteoporosis, ini kan dokter bilang seperti silent disease sebenarnya. Dan tidak berasa sama sekali. Apakah untuk lansia memang nggak ada keluhan sama sekali dok? Keluhan paling sering itu nyeri. Nyerinya di mana dok? Terutama di tulang belakang. Dan keluhan kedua adalah kelihatannya semakin bungkuk. Begini ya dok ya. Makanya kita lihat orang tua kok memendek gitu. Nenek saya makin bungkuk ya. Gitu. Yes, itu yang paling dan keluhan sering keduanya terjadi. Nyeri. Karena terjadi kita sebutnya microfracture. Jadi patah kecil-kecil di tulang belakangnya yang menyebabkan semakin bungkuk sih. Ini patah kecil-kecilnya nggak berasa sama sekali dok? Kadang nyeri. Kadang disertai dengan rasa nyeri. Wow, itu dalam kondisi demikian berarti ada hal-hal yang juga akan berpengaruh dong pada organ-organnya. Kan berarti ada jadi memendek kan? Iya. Oke. Ya dalam kasus yang ekstrim dia bisa sesak atau bahkan mungkin sampai nggak bisa jalan. Jadi bisa dimulai dari sakit-sakit tulang belakang yang mungkin dibilang encok nih gitu ya. Nah, sakit pinggang gitu. Nah ini bisa jadi satu alarm adanya osteoporosis. Iya benar. Oke, dan itu biasanya berlangsung terus-menerus kan nyerinya atau dia ketika bergerak saja atau seperti apa dok? Kadang bisa terus-menerus, kadang bisa hilang timbul. Kalau dia gejalanya karena penyempitan dari sarafnya, kadang dia hilang timbul. Tapi kalau karena osteoporosisnya biasanya bisa terus-menerus. Jadi kalau osteoporosis ciri khasnya dia lebih menetap ya. Kalau saraf kan hilang timbul ketika mungkin ada jepitan di sana gitu ya. Tapi kalau osteoporosis tidak. Ini rasa nyerinya ini di tulang atau di sendinya gitu dok. Karena kan tadi dokter bilang ada patahan-patahan gitu ya. Ini nyerinya memang di tulangnya yang terasa. Ya, sendi dan tulang itu seperti tidak terpisahkan. Oh, selalu bersama. Setiap tulang pasti ada sendinya. Oh yes, jadi memang akan terus terasa demikian ketika sudah ada masalah di tulangnya. Ada masalah di tulangnya, dengan sendirinya masalah di sendinya juga akan muncul. Baik, nah dok kalau misalkan orang tua gitu lansia ini kan bergeraknya memang jarang gitu ya. Dan mungkin lebih banyak tiduran, rebahan gitu. Apa yang mungkin bisa dipraktikkan untuk mereka yang paling ringan dulu gitu? Mungkin bisa dibiasakan ya untuk pencegahan dari usia muda kita sudah biasakan untuk beraktivitas. Dan pada usia lanjut ya tolong keluarganya harus support, jangan dibatas-batasi aktivitasnya si orang tua kita. Jadi kita usahakan mereka tetap aktif, berikan mereka hobi misalkan berkebun misalkan. Dengan berkebun mereka akan kena sinar matahari dan lain-lain, ya kan. Tetap beraktivitas atau berikan hobi yang lain, atau dia ya paling gampang diajak jalan-jalan. Itu ya paling gampang diajak jalan-jalan. Ini ada ini nggak sih dok? Mungkin kan kadang kita ada gerakan-gerakan yang memang kalau perlu dihindari gitu ya. Misalnya kayak bangun tidur, kalau bisa miring dulu katanya biar nggak ada masalah ketika ini di tulang punggungnya atau apa. Untuk orang-orang lansia ini, apalagi yang dengan osteoporosis harus nggak sih kita menjaga sedemikian rupa gitu? Pada usia lanjut sebaiknya yang dihindari lari atau lompat. Lari ya? Ya lari atau lompat.
Ya, perbanyak jalan aja. Dan saya selalu memberikan tips bagi yang tinggal dengan usia lanjut bahwa di rumahnya itu lorong jangan ada yang gelap. Kita harus berikan lampu. Dan di koridor harus ada tempat pegangan. Dan di kamar mandi harus ada tempat duduknya. Oh, ya, untuk toilet duduk ya. Harus ada tempat duduknya untuk si orang tua kita mandi. Oh, tempat duduk untuk mandi. Ya. Itu memang sudah disarankan demikian gitu ya. Ya, memang disarankan. Dan kita juga sering lihat kan ya, ada pegangan-pegangan gitu ya. Dan harus ada pegangan. Oke. Karena ini hal-hal yang bisa membuat orang tua juga ada cedera gitu kan, kalau tidak tersedia. Yang paling ditakuti pada osteoporosis itu kan patah. Iya. Iya, dan itu yang paling sering dialami oleh wanita usia lanjut. Ini patahnya apa ya dok ya, maksudnya di tulang-tulang tertentu yang akan jadi tempat favorit patah, ada nggak sih? Ada. Maksudnya yang paling rentan di mana dok? Ada 3 tempat favorit patahnya si osteoporosis. Yang paling sering patah pertama tulang belakang. Oh, oke. Ya. Yang paling sering patah kedua itu tulang panggul. Sini ya dok ya? Ya, atau kita sebutnya fracture neck femur. Ya, di bonggol dari tulang paha kita. Tempat favorit ketiganya di pergelangan tangan. Oke, ini ya. Karena pada saat jatuh dia akan bertumpu. Betul. Paling sering kena pergelangan. Ini seru nih tentang ya, patah ini nih. Walaupun tulang lain juga bisa patah. Tapi itu tempat favorit untuk patah ya. Kenapa bisa di situ? Apakah pengeroposan tulang di tempat tersebut lebih istilahnya lebih masif atau seperti apa? Nanti kita bahas usai jeda ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang osteoporosis pada lansia. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-3264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Herwindo Rituan SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Bethsaida Hospital. Oke dok, sebelumnya kita bahas tentang si patah tulang nih ya, dengan tempat-tempat favoritnya. Ya tadi itu tulang belakang, panggul, dan juga pergelangan tangan. Ini kenapa sih dok bisa terjadi di tempat-tempat tersebut? Apakah pengeroposan tulangnya akan lebih masif dan istilahnya agresif di tempat tersebut? Atau memang ini adalah tempat-tempat yang akan pasti ada trauma ketika seseorang jatuh atau cedera? Gimana dok? Ya. Sebenarnya patah tulang pada bonggol itu, sebenarnya tulang pada bonggol itu termasuk salah satu tulang yang terkuat. Ya, tetapi pada saat terjadinya osteoporosis, kalau penderita osteoporosis itu jatuh, ya paling sering terjadi patah ya nomor 1 pada tulang panggulnya. Ya memang karena posisi ya. Karena posisi. Pergelangan tangan pun karena akan jadi pergelangan tangan karena pada saat jatuh dia akan bertumpu. Dia akan menahan tubuhnya ya, sehingga paling sering patah ya pergelangan tangan. Nah ini penting nih, ketika kita punya lansia di rumah, terus kita nggak tahu ya, kita jaga sedemikian rupa bisa saja ada kejadian jatuh gitu. Untuk si keluarga, pertolongan pertamanya kan kadang-kadang kita bingung mau ngangkatnya kan, kalau patah tulang tuh nggak boleh sembarangan angkat atau sembarangan memindahkan gitu. Tanda-tandanya kalau memang ada patah tulang kan nggak mungkin juga kita yang orang awam tahu kan gitu. Ya. Gimana tuh dok? Nomor 1 yang kita lihat kalau patah panggul sudah pasti dia nggak bisa jalan. Dia akan merasa kesakitan dan tidak bisa jalan. Dia kesakitan dan tidak bisa jalan. Itu dipindahin aja susah. Ya jadi ya sebisa mungkin segera bawa ke emergency. Ya. Menggendongnya gimana gitu dok? Maksudnya harus dalam posisi rata kah? Ya, kadang kita harus masukin ke mobil gendong gitu kan juga takut kan? Akan memperburuk gak sih kalau kayak gitu? Harusnya pakai stretcher ya, cuman nggak mungkin kan kita. Sih. Ya paling enak panggil ambulan sih. Panggil ambulan udah paling benar gitu ya. Tapi berarti dibiarkan di tempat kejadian dulu saja gitu? Ya, biarkan dia berbaring. Lurus sambil dijaga posisinya jangan sampai sesak. Kalau sesak mungkin bisa ditinggikan ya. Jadi jangan asal memindahkan saja ya dok ya, bisa tambah parah. Ya.
ini nih untuk kita yang punya lansia di rumah, orang tua mungkin saja gitu ya, amit-amit deh, jangan sampai ada cedera. Tapi kalau itu terjadi, ya itu tadi dokter menyarankan untuk paling tidak dibaringkan di permukaan yang rata dan pastikan tidak sesak. Karena kalau sesak nanti malah jadi ada masalah baru gitu ya dok ya. Benar. Nah kalau sudah demikian baru bawa ke fasilitas kesehatan pastinya gitu. Nah pengobatannya biasanya apa sih dok? Kan kalau orang udah patah tulang tuh yang paling ditakutkan, makanya jadi seringnya ke tempat yang lain nih dok ya, karena takut operasi. Apakah pasti operasi? Sebagian besar ya, terutama panggul ya. Kalau panggul itu ya pada saat dia patah tulang panggul, ya kita harus ganti tulang panggulnya. Ganti tulang panggulnya. Karena nggak mungkin lagi gitu ya, apalagi dengan kondisi lansia. Nggak mungkin lagi pada osteoporosis untuk kita pertahankan. Ini kalau ganti tulang panggul berapa lama dok pasca operasinya bisa normal lagi? Harus ada visio tertentu nggak untuk bisa mengembalikan fungsinya seperti semula? Fisioterapi harus. Harus ya pasca operasi ya. Tapi kalau untuk berjalan, ya insya Allah dalam 2-3 hari biasanya mereka langsung 2-3 hari. Oke, jadi memang ini bisa jadi satu gambaran ya bahwa nggak semenyeramkan itu. Karena kan yang ditakutkan kalau operasi apalagi masalah tulang dan segala macam dilumpuh gitu ya. Nggak ya dok ya, sekarang sudah makin canggih. Baik, itu kalau kita berpikirnya paling buruknya ada trauma pada lansia dengan osteoporosis dan akhirnya patah. Tapi sebenarnya kan banyak nih dok, tadi dokter juga bilang bahwa tingkatan osteoporosis itu banyak gitu ya. Ada jenis-jenisnya juga nggak sih sebenarnya? Jenis-jenisnya yang alami, yang secara natural memang terjadi pada lansia, atau pada yang karena suatu kelainan pada anak-anak, atau pada gangguan ginjal itu juga bisa. Jadi osteoporosis. Dengan tingkat keparahan dengan beda jenisnya ini ada perbedaan nggak dok? Misalnya akan jauh lebih parah ketika mungkin yang terkenanya ya dari anak-anak atau mungkin baru secara alamiah lansia. Ini apakah dengan kondisi dan pengobatan yang sama nantinya akan istilahnya tanganinya? Sekali lagi dia itu baru bermasalah pada saat patah. Jadi sebenarnya osteoporosis kalau nggak ada. Jadi nggak akan terasa sama sekali kalau nggak patah? Tidak akan. Nggak ada rasa gimana gitu dok, kayak kan kadang-kadang ini kenapa sih sering pegel, sering ngerasa ini kamu jangan-jangan keropos tulang itu kan mungkin kan sering begitu kan ya dok. Tapi ini bukan satu hal yang jadi khasnya dari osteoporosis. Bukan. Ya dia akan jadi bermasalah pada saat patah saja. Jadi sama sekali tidak bermasalah ketika tidak ada cedera, tidak ada trauma. Andai kata yang nyeri-nyeri tulang punggung, tulang pinggang ini kan kadang-kadang ya sudah gitu disepelekan. Dan itu dalam kondisinya kalau sampai nyeri itu berarti sudah dalam kondisi lanjut. Dan ya kita harus mencari sumber nyerinya dari mana. Belum tentu dari osteoporosis. Belum tentu gitu ya. Nah kalau misalkan dari osteoporosis sendiri berarti ini kan lansia merasakan nyeri lumayan intens gitu kan. Berarti akan ada masalah-masalah lain dong, kesulitan tidur, berjalan, bergerak. Sih, dok? Tujuan utama dari kita mengatasi osteoporosis supaya si penderita akan bisa segera kembali untuk beraktivitas. Betul. Semakin dia tidak beraktivitas, dia akan siklusnya akan seperti itu terus. Dia akan tidak beraktivitas, pengeroposan tulangnya terus terjadi. Sehingga ya akan sulit diatasi nanti. Berarti kalau memang kita terdeteksi tanpa karena cedera ya, kan ada orang yang mungkin akhirnya tahu di osteoporosis karena cedera. Nah kalau memang terdeteksi karena tadi ada nyeri-nyeri dan ternyata osteoporosis, ini pengobatannya yang memang kalau cedera kan harus operasi memang. Kalau nggak ada cedera kan kita kita harapannya kan bisa padat lagi gitu tulangnya dok. Jadi pengobatan yang dilakukan ya itu olahraga. Satu ya lifestyle. Kita mulai selalu dari lifestyle dulu. Yang kedua ya konsumsinya diperbaiki. Ya. Yang ketiga baru kita bantu dengan suplemen. Berarti ada obat-obatan juga yang harus dikonsumsi kah? Ya ada beberapa obat. Ya kita bisa berikan kalsiumnya dan magnesiumnya, dan kita bisa berikan vitamin D-nya dan hormonnya.
Nah, untuk terapi geraknya nih, kadang-kadang kan nggak bakal disiplin juga ya di rumah gitu. Kadang-kadang nih ya, apalagi mungkin lansia sudah tidak terlalu bisa aktif, mungkin ada penyakit-penyakit yang lainnya gitu. Ini apakah ada terapi gerak yang memang bisa dikontrol oleh dokter sendiri, misalnya fisioterapi tertentu yang memang bisa membantu kepadatan tulang? Sebenarnya yang fokus dan khusus sih nggak ada. Oh, oke. Ya, yang kita anjurkan justru jalan. Jadi memang harus kesadaran diri dan keluarganya gitu ya dok ya? Wow, jadi kejar aja jalan sehari 3.000 langkah, itu udah cukup saya rasa. Ya, saya aja kayaknya nggak nyampe tuh dok. Gimana lansia gitu. Nah selain itu, boleh nggak sih ada hal-hal yang lain, misalnya kalau jalan lansia nggak kuat, ada nggak sih hal-hal lain atau kegiatan lain yang bisa dilakukan di rumah? Yang di rumah ya sekali lagi tadi cari hobi di rumah, hobinya apa? Ya mungkin ada yang hobinya masak atau menjahit atau berkebun. Jadi hal-hal itu yang bisa jadi aktivitas. Ya hobinya jangan ya, nonton juga sembari makan. Baik. Nanti kita akan bahas lagi deh dok setelah jeda ya tentang bagaimana sih orang dengan osteoporosis bisa kembali normal, hidupnya punya kualitas tinggi ya. Tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang osteoporosis pada lansia. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, ada Dr. Herwindo Ridwan, SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Bethsaida Hospital. Oke, dok, kalau kita bicara tentang osteoporosis, itu kan memang pastinya identik dengan orang tua. Tapi orang tua kalau dilihat lagi pasti istilahnya grafik mobilitasnya udah makin kecil, menurun gitu ya. Sedangkan tadi dokter bilang bahwa yang jadi kunci utama bukan cuma makanannya nih, tapi geraknya. Berapa jam sih yang bisa dilakukan oleh lansia? Kalau kita kan mungkin ada anjuran ya 150 menit misalnya 1 minggu gitu ya untuk kita yang produktif. Untuk lansia yang dokter sarankan tuh berapa lama gitu waktunya untuk bisa beraktivitas dan memang cukup untuk bisa memperbaiki masalah osteoporosisnya? Untuk aktivitas sehari-hari ya lansia biasanya kan udah pensiun ya di rumah aja ya, dia paling muter-muter paling dari kamar tidur ke kamar mandi ya kan, atau mungkin ke dapur atau mungkin ke halaman belakang. Dari aktivitas hari-hari aja sih itu sudah cukup, cuma harusnya sudah cukup. Dan kalau bisa ditambah dengan jalan, mungkin jalan pagi atau jalan sore ya, sekitar 1.000-2.000 langkah sih itu harusnya cukup. Kira-kira berapa menit sih dok yang bisa dipakai? Paling nggak kalau kita mau jalan kaki nih, mungkin 20 menit sehari, aman nggak tuh dok untuk lansia? Aman ya? Ya, masih kalau bisa 1 jam. Kalau bisa 1 jam ya, kayaknya capeknya kita yang nemenin ya dok. Oke, jadi untuk beraktivitas, mobilitas dalam rumah, selama tidak semua dilayani dan dalam kondisi duduk atau di kamar saja, ini bisa jadi satu bagian juga sebagai olah gerak gitu ya dok ya. Tapi lebih baiknya juga diajak jalan pagi atau jalan sore. Dengan tadi bisa 1.000 atau 2.000 langkah. Ya, 1.000-2.000 langkah saya rasa sudah cukup buat lansia. Kalau memang lansianya baru habis yang nggak aktif, bisa pelan-pelan berarti ya dok ya. Baik. Nah dok, kalau kita bicara tentang lansia sendiri, kadang-kadang mungkin kan ada sebagian akhirnya ditaruh di kamar bawah karena nggak boleh naik tangga gitu. Ini sebenarnya satu teori saja, apa memang praktiknya memang dianjurkan demikian? Naikin tangga untuk lansia, apalagi dengan osteoporosis akan berbahaya? Sebenarnya yang berbahaya kalau kesandungnya ya. Oh, kalau jatuh. Ya, kalau jatuh. Ya, jadi ya. Kalau naik tangganya? Naik tangganya sih sebenarnya nggak apa-apa. Itu salah satu olahraga juga. Iya betul, iya logikanya begitu kan, demikian. Tapi yang jadi bahaya ketika jatuh. Ya, pada saat jatuh. Jadi ya sebisa mungkin tangganya juga harus terang. Pundakannya jangan terlalu tinggi dan disiapkan pegangan dan jangan licin pada tangganya, anak tangganya. Oke, jadi yang harus dipikirkan sebenarnya area tersebut harus benar-benar sahabat gitu ya dengan lansia, bersahabat dengan lansia. Tapi kalau bicara tentang naik tangga sebenarnya bukan suatu hal yang membahayakan untuk lansia selama sehat. Ya, tapi tahu nggak,
di Jepang itu, di Jepang itu lansianya suka naik gunung. Makanya umur mereka bisa panjang. Ini jadi kebiasaan Iya. kalau di sana. Ya kita nggak dianjurkan sampai memanjat atau mendaki sih. Mungkin hiking atau trailing itu sudah cukup sih ya. Berarti sebenarnya dengan berjalan kaki saja itu udah sangat ringan ya, Iya. bisa dilakukan oleh lansia karena kayak tadi dokter bilang di Jepang aja udah bisa sampai naik gunung. Tapi ini kan nggak mungkin dilakukan dalam sehari 2 hari ya dok ya. Ini memang Iya. kayak mereka sudah memupuk dari lifestyle-nya dari muda mungkin. Iya, dari muda. Oke, karena kalau saya nanti lansia naik gunung kayak saya juga belum tentu bisa gitu. Kalau mau dari sekarang saya Kamu biasakan. dari sekarang biasakan. Oke, berarti kalau bisa dibilang orang yang mudanya itu sudah sering berolahraga bisa meminimalisir dia osteoporosis dengan kondisi buruk di saat tua. Tentu saja. Iya. Oke. Tetapi pada beberapa individu itu secara genetik memang dia terjadi osteoporosis. Contohnya apa tuh? Dok? Ya, jadi walaupun dia sudah berolahraga, sudah melakukan aktivitas, konsumsi yang bagus, ya pada beberapa individu osteoporosisnya tetap akan terjadi. Individu yang seperti apa biasanya? Apakah memang ada penyakit Ya memang bawaan? yang punya kelainan dari genetik Genetik sendiri. ya. Apa sih kondisinya dok? Misalnya penyakit-penyakit apa yang memang, apakah karena misalkan ada yang dari kecil misalnya sudah ginjalnya bawaan, Ya, nah, ini apakah paling sering karena gangguan ginjal. paling sering karena gangguan ginjal atau penyakit-penyakit yang memang adanya di tulang gitu ya dok Ya ya? benar. Dan ini walaupun sudah berupaya gitu ya, ini rada sulit juga untuk bisa meminimalisir osteoporosisnya. Ya kita berusaha atasi hidup dengan osteoporosis. Jadi minimal ya dok ya, itu berarti kalau sudah tahu ada kondisi demikian gitu, berarti ya olahraganya harus juga hati-hati karena Ya. malah bisa ada cedera gitu, bisa ada trauma dan itu deteksinya harus dini gitu ya. Iya. Baik. Nah sebelum kita lanjut nih dok, ada penelpon yang akan berkonsultasi langsung dengan dokter. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Timotius, Bu, di Sumba, Pulau Sumba, NTT. Oh baik, silakan Bapak Timotius dengan pertanyaannya. Ya silakan Pak. Begini Pak Dokter, istri saya kan umur 52 itu sudah diangkat rahimnya kan, karena miom ini menopause-nya udah benar-benar udah kelewat dini ini. Ini kalau begini, apa aja yang harus diperhatikan ya dokter? Tadi kan dokter bilang ini kalau ada patah tulang, sendi-sendi gitu ya. Apa tadi dokter bilang itu Ya, terkait vitamin menopause D, ya. kalsium, hormon. Baik. Apa perlu seperti itu dokter? Baik, boleh tahu usia istri Bapak berapa Pak? 52 Ibu. 52 dan kondisinya sudah angkat rahim ya? Pak Timotius? Iya Ibu sudah. Baik, jadi otomatis logikanya hormonnya sudah tidak bekerja dengan maksimal, bahkan mungkin sudah tidak bekerja gitu ya untuk estrogennya. Dokter ada pertanyaan, boleh silakan dok ke Pak Timotius. Ya, jadi tipsnya sebenarnya kurang lebih sama ya Pak Timotius ya. Seperti penderita osteoporosis lainnya pada lansia, bahwa kita tetap usahakan istri Bapak tetap beraktivitas. Tolong carikan hobi atau carikan olahraga yang cocok buat istri Bapak ya. Yang kita anjurin sih antara renang atau sepeda statis ya mungkin ya. Baik, jadi memang harus bergerak gitu ya. Ya harus bergerak. Baik, Pak Timotius kita akan coba bahas juga nih ya Pak ya. Karena kan memang kondisinya sudah angkat rahim gitu ya. Nanti kita akan coba jawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita akan bahas lebih jauh lagi dengan dokter kita. Baik, jadi Pak Timotius ini istrinya 52 tahun. Ya. Rahimnya sudah diangkat. Otomatis ya udah nggak ada lagi tuh si proteksinya dari estrogen ya dok ya. Dan memang akhirnya jadi ketakutan tersendiri bahwa mungkin saja jadi osteoporosis dini gitu, atau mungkin sudah berlangsung nih, sudah mulai. Nah berarti tadi yang seperti dokter katakan kepada Pak Timotius, memang harus ada aktivitas gerak yang jauh lebih aktif dibanding sebelumnya, begitu? Nggak harus lebih aktif sih, tapi tolong diberikan tambahan saja. Ya, mungkin diberikan tambahan aktivitas olahraga atau jalan atau renang atau sepedahan juga oke. Dan kalau bisa dicek
berkala ya. Ini tadi dari Sumba ya kalau nggak salah ya. Betul. Apakah di sana ada rumah sakit terdekat yang bisa periksa BMD atau paling tidak dari X-ray biasa mungkin kita sudah bisa deteksi untuk terjadi apakah sudah terjadi osteoporosis atau belum. Jadi boleh dong ya ketika ini juga untuk kaum perempuan ketika dia menopause bahkan premenopause gitu ya. Kita sudah mulai memeriksakan tadi BMD kita, X-ray kita gitu ya. Dan untuk bisa satu istilahnya tindakan preventif. Boleh gitu ya, Dok ya? Bisa untuk tindakan preventif paling tidak kita lihat dulu kepadatan tulangnya bagus atau tidak. Kalau kadar vitamin D saya rasa tidak bisa dijadikan suatu patokan ya untuk kepadatan tulang. Karena kan kita keseringannya ceknya kadar vitamin D gitu ya dibanding si kepadatan tulangnya. Jadi yang harus dilakukan justru cek kepadatan tulangnya gitu ya. Kalau mau sekalian bonus ya tadi cek kadar vitamin D, it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Dok, kalau dokter kan dari tadi tuh bicara pastinya gerak, tapi nih aduh. Jujur ya dok ya, waktunya nggak ada gitu ya. Nah, boleh nggak sih dok mungkin di-spill, ada nggak sih hal-hal yang memang walaupun memang tidak berpengaruh cukup besar gitu, karena gerak ya memang satu hal yang harus dilakukan untuk bisa memperkuat tulang dan otot. Tapi ada nggak sih asupan yang dokter sendiri anjurkan? Apakah vitamin-vitamin atau suplemen yang selama ini sudah kita minum tuh benar gitu ya? Kadang-kadang kita pilih aja deh yang multivitamin, ini udah buat tulang, buat semuanya, buat macam-macam gitu. Ternyata bisa aja salah dan kurang. Dokter bisa kasih tips nggak sih vitamin apa aja sih yang memang perlu sekali kita konsumsi, terutama untuk lansia atau mungkin perempuan-perempuan yang memang punya potensi osteoporosis lebih tinggi pada masa menopause-nya? Untuk konsumsi sebenarnya kita makan sehari-hari itu sudah cukup ya. Oke. Ya, dan sebagian besar pun akan kita buang kalau dia berlebihan. Ya, untuk kadar kalsium dari yang kita makan hari-hari sebenarnya sudah cukup. Oke. Ya, dan vitamin D juga saya rasa sudah cukup. Yang kurang itu kena sinar mataharinya. Jadi vitamin D itu yang kita konsumsi, yang ada di tubuh kita itu bentuknya inaktif. Oh. Dia baru aktif setelah kena sinar matahari. Iya, jadi kita mau konsumsi 5.000, 10.000 unit. Kalau nggak kena sinar matahari percuma. Cuma ya dok ya? Iya, dia nggak aktif. Ya, itulah sebabnya lebih penting untuk beraktivitas, untuk bergerak, untuk keluar. Kalau saya sih tipsnya kayak kita ya, kita kalau cari parkiran tuh kalau bisa paling dekat pintu. Betul. Iya, kalau bisa nggak apa-apa. Dapat parkiran jauh nggak apa-apa, kita jalan. Kalau dapat parkiran jauh nggak apa-apa, tapi saya turunin di lobi ada juga tuh dok. Dan biasakan naik tangga. Oke. Naik turun tangga. Nah itu sebenarnya ya, jadi masalah besar. Kadang-kadang lep-lep vitamin atau suplemen itu gampang, tapi geraknya yang padahal ini menjadi satu istilahnya generatornya untuk bisa bekerja. Gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang osteoporosis pada lansia. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Herwindo Ridwan SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Bethsaida Hospital. Dok, ternyata banyak banget ya kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan si osteoporosis. Dan sayangnya kita tuh si penawarnya yang gerak ini nih, itu juga langka banget kita lakukan gitu ya. Nah ini berarti kalau misalkan tidak mengubah lifestyle dengan cepat, pasti kemungkinannya perburukan gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan juga nih dok, lansia tuh kan kadang-kadang penyakitnya nggak satu. Udah banyak ya, ada hipertensi lah, ada diabetes, masalah ginjal dan segala macam. Ini akan menjadi satu komplikasi yang memperburuk satu sama lain nggak, khususnya untuk kasus osteoporosis ini? Ya tentu saja. Yang paling ngetren kan diabetes ya, satu ya. Diabetes, yang paling ngetren kedua jantung, belum stroke ya. Iya. Dan kondisi-kondisi itu semua akan membuat si lansia lebih malas buat gerak. Iya, makin dia kurang bergerak, dia akan makin terjadi pengeroposan tulang dan itu akan jadi siklus. Siklus begitu ya. Dan makin dia tidak bergerak,
kencing manisnya pun diabetesnya pun akan tinggi. Iya, gula darahnya juga akan tinggi karena Dari rentetan penyakit tadi itu dok, yang paling sering jadi kombinasinya dengan si osteoporosis apa tuh dok? yang paling sering nomor 1 itu diabetes, Diabetes. penyakit jantung. Karena itu benar-benar kayak saling memengaruhi ya. Ya, Osteoporosisnya memperburuk si diabetes, ya, diabetes. diabetesnya akan memperburuk si osteoporosis. Iya. Dan ini kondisi demikian berarti harus ada trans dokter gitu ya. Jadi Ya. bersinergi dengan Ya. dokter lain juga untuk bisa melihat kondisinya. Ya. Nah, ini juga kalau yang stroke nih dok, stroke kan susah tuh gerak ya tuh. Gimana tuh dok? Untuk yang osteoporosisnya akan ada perburukan lebih cepat juga nggak untuk lansia yang stroke? Ya, disitulah perannya si rehabilitasi medik atau yang kita kenal fisioterapi itu, di situ akan dia berperan sekali. Oke, karena memang terapinya harusnya didesain sekalian gitu ya, untuk saraf-sarafnya, Ya. juga untuk tulangnya dan juga ototnya. Ya, pada Karena biasanya saat ada si kelemahan penderitanya tertentu ya. tidak bisa bergerak secara aktif, harus dibantu dengan gerakan secara pasif. Mungkin oleh si terapisnya. Akan membantu nggak sih ketika kan memang sulit pasti kan? Nah terapis atau mungkin kita bisa melakukannya di rumah, kita bantu untuk bergerak. Ini akan membantu ototnya juga atau tulangnya bisa ada perbaikan nggak sih dok? Kadang kan kita bantu tuh orang tua kita, ya coba gerakin tangannya, Ya, gerakin kakinya, itu bisa juga dilakukan. Ya, sebagian besar orang pada saat penderita stroke itu dia akan ini udah akhir. Ya. Ya, saya udah nggak bisa jalan lagi. Justru kita harus encourage mereka, harus memotivasi mereka untuk kembali bergerak. Ya, walaupun jalan dengan tertatih-tatih dengan alat bantu, dibantu kanan kiri, ya tetapi usahakan harus tetap bergerak. Jadi walaupun dengan kondisi yang macam-macam ya, mungkin lansia di rumah ada diabetesnya, ginjalnya juga bermasalah, atau sampai kondisi stroke yang sudah dianggap sebagai akhir dari segalanya, ini masih ada harapan selama kita mau usaha ya dok ya? Sama kita mau. Betul ya, baik itu dari keluarganya, support system, dan pastinya kesadaran dari si pasien untuk mau gitu mengubah kondisi tersebut. Karena percayalah ketika osteoporosis itu ada, bahkan sampai adanya cedera, itu sangat menyakitkan dan sangat mengganggu kualitas hidup seseorang, khususnya para lansia. Oke dokter, terima kasih banyak loh hari ini sudah berbagi banyak sekali informasi di sini yang bisa membantu kita untuk lebih aware pada kesehatan kita yang masih muda ini gitu ya, agar lansia kita jauh dari osteoporosis dan juga bisa menjaga orang-orang yang tersayang yang ada di rumah. Thank you dok ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Bincang Sehati. Terima kasih. Oke pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Bagaimana tips dari dokter kami sudah dicatat semua? Semoga berguna untuk Anda dan juga untuk menjaga orang-orang yang Anda sayangi. Saya tidak bosan mengingatkan agar Anda mengunduh DAI Plus di Gawai Anda agar bisa menggenggam inspirasi kapanpun dimanapun dengan tayangan-tayangan unggulan kami di DAI TV. Akhir kata, saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Bincang Sehati setiap hari jam 9 pagi di DAI TV dan juga di kanal YouTube Bincang Sehati DAI TV. Sampai jumpa.